Kejatuhan anak ini lagi. kita bagi yang per hari sama per jam ya. Kalau per hari itu berarti akumulasi 24 jam, kalau per jamnya ya hitungan jamnya. Nah, per harinya tentunya ada dasar nih. Ada dasar berat badan anak, beberapa referensi menyebutkan 1 sampai 10, ada yang 0 sampai 10, artinya tercover yang di bawah dari 1 kilo dan 1 kilo di atas sampai dengan 10. Ya, jadi itu kebutuhannya 100 ml per kilogram per hari. Kemudian ada yang 11 sampai 20 kilo, adanya 1000 plus 50 dikalikan berat badan kurang 10. Atau yang lebih dari 20 kilo itu ada 1500 per 20 dikalikan dari berat badan kurang 20. Ya. Jadi kalau sistemnya seperti ini, yang kali-kali didahulukan ya. Baru kalikan 20 nanti ditambahkan akumulasinya. Ya. Nah, ini per hari. Nah, kalau kita kan mau yang lebih presisi ya. Berarti jamnya. Gitu. Jam dan mempermudah kita pemberian cairannya. Nah, kalau di unit gawat darurat itu biasa kita bagi dalam 8 kali 3 ya. Jadi 8 jam pertama, 8 jam berikutnya, 8 jam ketiga. Nah, sehingga kita patokannya mempermudah itu dalam jam ya. Ada mempermudah kita dengan aturan 421 rule ya. Ada 4 mili, ada 2 mili, ada 1 mili. Nah, ini 4 mili per kilogram per jam untuk yang berat badan 1 sampai 10 kilo. Kemudian yang 11 sampai 20 kilo dia ada 2 mili. Lebih dari 20 kg ada 1 mili. Tapi ini perhatikan ya, 4 mili per kilogram per jam. Berarti setiap 1 kilo ada 4 mili. Ya, jadi kalau 10 berat badannya dikalikan 4 kali 10 berat badan 4 ya. Kemudian masuk kepada jumlah tetesan, nanti ada yang per harinya, per jamnya, ada yang per detik ya. Tapi per detik itu dihindari karena lebih banyak mendapatkan angka koma-koma. Jadi mau hitung memang lebih kecil tapi akan sulit, akan mudah keliru gitu. Jadi sehingga teman-teman itu diarahkan ke yang hitungan per jam yang diakumulasi dalam total menit gitu ya. 1 jam 60 menit. Nah, kalau dalam jumlah tetesan infus ini ada kita basicnya ada jenis set sama faktor tetes. Nah, ada namanya makro drip. Ini 20 faktor tetesnya. Ini diperuntukkan biasanya untuk dewasa yang makro ya. Terlihat dari ininya besar. Kalau yang anak-anak kecil, ya itu makro mikro ya. Jadi karena perbedaan jumlah besarannya sehingga untuk faktor tetes berbeda, makro 20, mikro 60 gitu. Kemudian kita masuk di dalam rumus penentuan jumlah tetes infus. Nah, kita mau masuk dalam menit, jumlahnya sama dengan volume ya kali faktor tetes dibagi dalam 60 menit ya. Tadi dimisalkan bahwa misalnya ada anak yang 10 kilo. Nah, 10 kilo dikalikan 4 dapatnya 40 mili. 40 mili kita masukkan dalam rumus ya. Volumenya diketahui 40, capaian kebutuhan cairannya. Kemudian ada 60 faktor tetesan dibagi 60 menit ya. Karena dalam jam kan sama dengan kalau 60 digaris aja dapatnya 40. Ya. Jadi dengan anak yang 10 kilo dengan capaian 4 mili dapatnya 40 tetes per menit ya. Sehingga dilanjutkan pada saat pemasangan infus sudah tahu si anak ini butuh berapa, tetesnya berapa per menitnya ya. Nanti kegawat daruratan lagi akan terekspor lebih jauh ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di unit gawat darurat kebutuhan cairannya tadi per 8 jam nanti disesuaikan ya. Nah, itu area emergency. Saya basicnya ini umum dari anak ya, seperti ini. Nanti kalau ujian besok dikasih kasus jumlahnya berapa disampaikan pada saat pemberian infusnya berapa tetes per menit
untuk kebutuhan cairan dan juga jumlah tetesan, dan beberapa tadi sudah disimulasikan terkait dengan pemasangan infus, pemberian transfusi darah, NGT, dan pemberian makan enteral ya, dalam hal ini NGT. Parenteralnya yang vena sentral silakan bisa dipelajari ya, barangkali ada yang mau dibahas.